Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman atau para pemirsa, kita akan melanjutkan materi jurumiyah. Kali ini bab 23 sampai 26, ini kurang angka 2. Bab 23 sampai 26 yaitu bab munada, bab maf'ul ma'ah, bab maf'ul li ajlih, dan mahfudatul asma. Ini adalah bab terakhir, mahfudatul asma. Ini adalah bab yang terakhir. Jadi selesainya video ini, selesailah pelajaran jurumiyah. Semoga apa yang kita pelajari akan membawa manfaat. Kita ke bab munada, bab 23. Bab munada, babul munada, ini bab menerangkan munada. Munada itu panggilan, tentang panggilan. Al munada khamsatu, atau yang dipanggil. Munada itu yang al munada atau yang dipanggil itu khamsatu anwa, ada 5 macam yang dipanggil. Orang Arab itu memanggil seseorang pakai iya. Ya. Al munada khamsatu anwa'in. Al munada ada 5 macam. Munada ada 5 macam. Yang pertama al mufradul alam, itu nama yang mufrad. Nama yang mufrad, Zaidun, Ahmad, Ali, Hadi, itu mufrad alam. Wan nakirah maqsudah, nakirah yang jelas maksudnya, yang dimaksud. Nakirah itu umum tapi yang jelas maksudnya. Nakirah ghairul maqsudah, nakirah itu umum, ghairul maqsudah tujuannya tidak jelas. Wal mudhaf dan mudhaf, munada yang berupa mudhaf. Abu Hurairah, Ibni Umar, mudhaf. Wasyibil bil mudhaf, wasyabih bil mudhaf, yang menyerupai mudhaf. Fa'amal mufradul alam, maka adapun mufrad alam, wan nakirah maqsudah, dan nakirah maqsudah, yang ini mufrad alam, nakirah maqsudah. Tadi kan ada 5, yang 2 ini mufrad alam dan nakirah maqsudah. Fayubnayani ala dhammi, maka dimabnikan kepada dhammah. Mabni itu ditetapkan dhammah, huruf akhirnya dibaca dhammah. Ahmadu, Aliyu, terus Hadiyu, baca Hadiyu susah mengucapkan, jadi Hadi. Ya Abdu, jenenge Abdu. Ala fayubnayani ala dhammi, di dhammah. Min ghairi tanwinin, jadi tanpa tanwin. Min ghairi tanwinin, tanpa tanwin. Nahu ya Zaidu, nama orang, mufrad alam. Ya Zaidu, hai Zaid. Tidak boleh ya Zaidi, tidak boleh Zaida. Ya Zaida enggak boleh pakai du, dhammah tanpa tanwin. Ya Zaidu. Ya rojulu, ya rojulu ini nakirah maqsudah, hei orang laki-laki. Itu jelas yang dipanggil orang laki-laki. Kemudian wassalasatul baqiyah mangsubatun la ghairu. Salah satu baqiyah mangsubatun la ghairu. Dan 3 yang terakhir, nakirah ghairu maqsudah, mudhaf, wasyabihi bil mudhaf, itu dinasabkan, nasab atau fathah
Seperti contohnya yang mudhaf ya Aba Hurairah. Abu Hurairah menjadi Aba Hurairah. Aba Hurairati. Ya Ibna Umar. Ya Ibna Umar. Ibna Nasab. Ya siapa lagi? Ya Imam al-Qiblataini. Imam al-Qiblataini. Ya Imam al-Qiblataini. Imamah bukan imamu. Itu adalah munada, yang intinya yang perlu dipahami, munada itu yang dipanggil. Yang dipanggil itu harokatnya domah jika mufrad alam atau nakiroh maksudah. Ini aja dulu yang dihafalkan untuk mufrad alam, nakiroh, maksudah. Selainnya nasab. Dan masih banyak pengecualian itu di kitab selanjutnya, di kitab yang lebih tinggi. Jadi sementara yang perlu dihafalkan bahwa munada itu domah itu ya, domah tanpa tanwin. Ya Ahmadu, ya Aliyu, ya Rojulu, itu yang nakiroh tadi. Itu saja tentang munada. Kita lanjutkan ke bab 24, maf'ul li ajlih. Babul maf'uli li ajlih. Bab maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih itu apa? Bahwa yaitu isim mansub, isim yang dibaca nasab. Alladzi yudhkaru, yang disebutkan. Yang disebutkan untuk bayanan, menerangkan atau keterangan, disebutkan untuk keterangan li sababi wuqu'il fi'li, untuk menerangkan sebab terjadinya pekerjaan. Sebabnya apa adanya pekerjaan itu, kata kerja itu. Nahwu qaulika qoma zaitun ijlalan li amrin. Qoma berdiri. Siapa yang berdiri? Zaid, fa'ilnya Zaid. Ijlalan karena, jadi ada ini karena. Ijlalan karena menghormati li amrin, pada Umar, menghormati Umar. Jadi maf'ul li ajlihnya ini ijlalan karena menghormati. Jadi qoma zaitun ijlalan li amrin. Ijlalan dibaca nasab. Isim, ini ijlalan ini isim. Kenapa kok isim? Karena ada tanwinnya. Isim yang dibaca nasab, yang disebutkan atau ada untuk menerangkan sebab terjadinya pekerjaan. Pekerjaannya koma ini berdiri. Zaid berdiri karena, berdirinya itu kenapa? Karena menghormati Umar. Ini maf'ul li ajlih. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Dan maksudku wa qasadtuka, saya bermaksud kepadamu atau bersengaja datang kepadamu, ibtigha'a ma'rufika, mengharapkan kebaikanmu. Ibtigha karena mengharapkan kebaikanmu. Ibtigha'a dibaca fathah atau nasab. Karena kalau di makna Jawa itu krono. Koma ngatek sapa zaitun zaid ijlalan krono mulyaake li amrin maring Umar. Zaid berdiri karena memuliakan Umar. Itu namanya maf'ul li ajlih. Yang perlu diingat, maf'ul li ajlih itu dibaca nasab, menerangkan sebabnya terjadinya fi'il tadi, pekerjaan. Bab 24 kiranya sekian. Langsung ke bab 25, bab mahfudatil asma. Munada, maf'ul li ajlih, maf'ul ma'ahnya mana? Maf'ul ma'ah
Kita buka kitab aslinya aja untuk maf'ul ma'ah. Kelewatan belum diambil gambarnya tadi. Ma'rufika ini yang tadi. Kita lanjut ke babu maf'ulil ma'ah. Bab maf'ul ma'ah, saya perbesar biar enak lah. Babu maf'ul ma'ah menerangkan tentang maf'ul ma'ah. Wa huwa al-ismul mangsub, isim yang dibaca nasab, alladzi yudkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. Isim yang dibaca nasab yang disebutkan untuk menerangkan atau menjelaskan orang yang mengerjakan bersamanya, mengerjakan sesuatu pekerjaan bersamanya. Isim yang dibaca nasab yang menyebutkan atau disebutkan, susah bener, yaitu isim yang dibaca nasab yang disebut untuk menjelaskan orang yang mengerjakan pekerjaan itu bersamanya. Langsung ke contohnya aja biar enak ya. Ja'al amiru wal jaisha. Ja'al amiru wal jaisha. Wal jaisha ini namanya maf'ul ma'ah. Ini menerangkan apa itu? Orang yang bersamaan dalam pekerjaan tersebut, yang bersamaan. Ja'a datang, siapa yang datang? Al-amir wal jaisha, bersama dengan jais, tentara. Jadi datangnya amir itu bersamaan dengan tentara, sama-sama datang. Jadi kalau wal jaisu nanti lain lagi. Kalau wal jaisu namanya maktuf. Ja'al amiru wal jaisu, telah datang pemimpin dan tentara. Tapi kalau wal jaisa ini sebagai maf'ul ma'ah, kalau jaisu sebagai maktuf. Jadi ja'al amiru wal jaisa, jadi pemimpin itu datang bersamaan dengan jais atau tentara. Jadi bersamaan waktunya, menjelaskan siapa yang bersamanya dalam mengerjakan pekerjaan yang bersama. Wa istawal ma'u wal hasabata. Istawa itu naik. Apa? Al ma'u air itu naik, wal hasabata bersamaan dengan kayu. Yang mengerjakan itu berarti air dan kayu bersamaan. Istawanya itu bersamaan air dan kayu. Itu namanya maf'ul ma'ah. Wa amma khobar kana wa akhwatuha ismu inna wa akhwatuha faqad taqaddama dzikruha. Sekarang khobar kana itu juga dibaca nasab. Ini tadi kan masih bab yang dibaca nasab. Khobar kana itu dibaca nasab. Khobar kana wa akhwatuha dibaca nasab. Khobar kana yang kemarin itu apa? Kana zaitun qaiman. Qaimannya itu namanya khobar kana. Aslinya kan zaitun qaimun, atas kemasukan kana menjadi kana zaitun qaiman. Qaimannya itu khobar kana. Aslinya kan zaitun qaimun, khobarnya qaimun. Wa ismu inna wa akhwatuha, dan isimnya inna wa akhwatuha sudah diterangkan sebelumnya. Contohnya inna zaitan. Kalau inna zaitan qaimun. Kalau kana zaitun qaiman. Inna
Zaidan kok imun, sebaliknya kalau inna ini ya. Khobarnya ini di doma, di rofa. Tapi kalau isimnya, isim inna ini di nasob. Khobar kana juga nasob, isim inna nasob. Penjelasannya sudah lewat. Fil ma'ruf, marfu'ah, di bab marfu'atil asma. Wa kadzalika tawabi, naat, ngatof, taukid, badal. Itu juga sudah dijelaskan sebelumnya, itu juga bisa menjadi nasob kalau yang diikuti nasob. Koma zaitun wa amrun, marortu bi zaitan wa amron. Jadi nasob bisa menjadi rofa. Bab mansubatil asma sudah selesai. Kita lanjut ke bab mahfudatil asma. Mahfudatil asma, isim-isim yang dibaca jar atau kasroh. Al mahfudatu salah satu anwa'in, yang dibaca jar atau kasroh itu ada 3 macam. Yang pertama mahfudatu, mahfudun bil harfi, dibaca jar dengan huruf jar. Jadi dijarkan dengan huruf. Wa mahfudun bil idhofah, mahfudun bil idhofah karena dijarkan karena idhofah. Seperti hulamu zaidin, bukan hulamu zaitan, bukan hulamu zaitun, ini hulamu zaitin. Zaitinnya itu namanya sebagai mahfud bil idhofah, jadi mudhof ilaih. Wa tabi'un lil mahfud, ya naat, taukid, atof, badal, itu tadi seperti yang mansub tadi. Marartu bi zaitin wa aliyin, itu wa aliyin itu tabi'un lil mahfud. Fa'amal mahfud bil harfi, adapun yang dijarkan dengan huruf, fahuwa ma yahtassu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasam wa hiya al wawu ba ta wa ruba bimudh munzu. Ini adalah huruf-huruf jar. Contohnya min madinati, ilal madinati, ilal qaryati, ilal masjidi, an baladin, an qaryatin, an sukin, an masjidin, anil masjidi, wa ala, dan seterusnya, alal maktabi, alal saqfi, alal, dan seterusnya. Itu namanya dijarkan dengan huruf, ini namanya huruf jar, huruf. Terus fa amma ma yufadu bil idhofah fa nahwu qaulika hulamu zaidin, adapun yang dijarkan dengan idhofah seperti ucapanmu hulamu zaidin, pembantunya Zaid, hulamu zaidin, idhofah ini hulamu zaidin, ini namanya jar dengan idhofah. Wa huwa ala qismaini, ma yuqaddaru bil lam wa ma yuqaddaru bi min. Jadi idhofah itu ada 2, yaitu yang dikira-kirakan lam, kepemilikan, yuqaddaru bi min, dari asalnya. Faladhi yuqaddiru bil lam, yang dikira-kirakan lam seperti hulamu zaidin. Hulamu zaidin berarti pembantu milik Zaid, hulamu zaidin, pembantunya Zaid, pembantu milik Zaid. Li, milik, pembantu milik Zaid. Li itu milik, lam itu berarti milik. Hulamu li zaidin, hulamu zaidin. Jadi idhofah itu tadi. Waladhi yuqaddaru bi min nahwu saubu khazin, baju bulu, baju wol, baju dari bulu, bukan baju milik bulu tetapi baju
dari bulu, bahannya bulu. Itu keterangan idhofah tadi. Idhofah ada dua macam, yang mengkira-kirakan lam dan mengkira-kirakan min. Kalau min asalnya, kalau lam kepemilikan. Wababu sajin, pintu apa sajin tuh, belum mencari maknanya. Wa khotamu hadidin, dan cincin besi. Cincin besi berarti cincin dari besi. Itu adalah mahfudzatil asma. Kalau mahfudzatil asma itu intinya yang dijarkan dengan huruf seperti ini tadi, kemudian dengan idhofah seperti itu tadi, yang ada mengkira-kirakan alif, mengkira-kirakan lam, mengkira-kirakan min. Tapi ulil mahfud itu mengikuti yang dijarkan seperti atof, atau badal. Alhamdulillah sudah selesai, tinggal mengulang-ulang. Jadi nahwu itu banyak yang dihafalkan, jadi harus diulang-ulang. Kalau hatam satu kali faham itu hebat, biasanya hatam 2 kali, 3 kali baru akan paham. Jadi jangan berputus asa untuk mengulang-ulang. Jadi dianggap mudah saja kalau diulang-ulang, dan hafal akan mudah. Jadi nahwu sekali lagi itu hanya untuk nahwu itu untuk mengetahui akhirnya ini harokatnya apa, itu pakai nahwu. Jurumiyah itu mempelajari ini. Salah satu anwa'in, kenapa ko'in, mahfudu, ma'rufi, ko'dun, ko'ti, tabi'un. Jadi itu untuk mempelajari itu. Jadi kalau kitab-kitab yang sudah ada harokatnya, itu nahwunya bisa membantu mengetahui kedudukannya. Kalau tidak ada harokatnya, bisa membantu untuk mengetahui harokatnya, harokat akhirnya. Kalau harokat tengah, kok ido bukan idoa, kok tabiun bukan tabaun, ini kenapa? Ini pelajaran sorof. Kalau yang depan, harokat depan itu pelajaran sorof. Di setelah ini insya Allah kita membahas sorof. Diulang-ulang bahasa Arabnya, dengan mengulang-ulang itu akan mempermudah kita paham. Makanya pondok-pondok pesantren Jawa Timur itu ditekankan hafalan. Kemudian satu lagi, inti pelajaran bahasa Arab itu yang pertama itu adalah kosakata. Jadi teks Arab kalau sudah ada harokatnya, itu kita tinggal kosakatanya. Kalau kosakata sudah menguasai, itu sudah bisa menerjemah, walaupun kadang ada kekeliruan, mungkin karena perbedaan pemahaman. Jadi nahwu dan sorof itu akan membantu pemahaman penerjemahan, gitu ya. Baik, itu saja. Semoga apa yang kita pelajari bawa manfaat bagi diri saya sendiri, juga bagi pemirsa sekalian. Akhirul kalam, jika ada kurang lebihnya mohon maaf, dan silahkan diperbaiki di kolom komentar. Nanti akan saya bikinkan koreksinya di deskripsi video. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.